Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa warta yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, berita kelahiran. Kami segenap jemaat, majelis dan gembala mengucapkan selamat atas kelahiran baby Kevin Austin Tarigan Purba dari Bapak David dan Ibu Adiuta pada hari Rabu tanggal 10 September. Kiranya Tuhan Yesus limpahkan sukacita dan berkat-Nya. Kemudian info sekat remaja. Hingga saat ini dana sukat ruang remaja itu yang kami terima sebesar 73.150.000 dan nilai kontrak pekerjaan yang harus dibayar itu 121.250.000 rupiah. Dan kemarin beberapa hari yang lalu sudah dilakukan pembayaran untuk termin yang pertama sebesar 36 juta sekian, dan saldo saat ini kira-kira sebesar 36 juta sekian, dan ada kekurangan dana 48.100.000 rupiah. Kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari jemaat sekalian, dan mohon dukungan terus untuk doa dan tenaganya dan juga dananya untuk bisa melengkapi semuanya ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ibadah komisi senior diadakan hari Senin tanggal 22 September besok ya jam 10 pagi di GKMI Bandung dengan pembicara Ibu Nurlela. Kemudian ibadah wilayah Koper diadakan hari Selasa tanggal 23 September pukul 18.30. Akan diadakan ibadah penghiburan juga bagi keluarga Ibu Endang yang baru saja kehilangan ayahandanya yang terkasih. Kemudian persekutuan diaspora diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 September jam 18.30 bertempat di rumah keluarga Dr. Hewan Amir atau Ibu Eli. Kami mengharapkan perhatian dari jemaat sekalian, khususnya anggota persekutuan diaspora untuk bisa menghadiri di acara tersebut. Kemudian ibadah Komisi Youth diadakan hari Minggu tanggal 28 September jam 9.30 di gedung PPA dengan pembicara Fared Kaleb STH, tema Sakyus anak Abraham, ya, diambil dari Lukas 19 ayat 1-10. Kemudian pembaruan janji nikah. Pembaruan janji nikah ini atas nama Bapak Auslin Hartono Simamora dan Ibu Kuswanti, juga Bapak Seno Adiputra dan Ibu Elsinta Septiani Saltanu. Pembaruan janji nikah akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 5 Oktober. Mohon dukungan dari jemaat sekalian. Kemudian perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan diadakan hari Minggu tanggal 5 Oktober, dan kalau nggak salah ini perjamuan kudus dunia. Ya, mohon perhatian dari jemaat sekalian untuk bisa mengikuti acara perjamuan kudus ini dan mempersiapkan diri. Demikian. Kemudian info dari UPH, program pendidikan penuh dengan ikatan dinas. Info lebih lanjut dapat menghubungi ke sekretariat atau Bapak Gembala kita. Kemudian yang berulang tahun minggu ini, Ibu Nursiana Nainggolan tanggal 21 September, Ibu Herawati Paulus tanggal 25 September, Ibu Lindawati tanggal 25 September, Saudara Asher Christian Immanuel Girsang tanggal 26 September, Ibu Maria Murni Hartini Wijaya tanggal 27 September, dan ada tambahan yang selanjutnya tentang seminar kesehatan PPA akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 September
pukul 14.30 sampai dengan selesai di GKMI Bandung dengan tema Melek Kesehatan Reproduksi. Ya, pembicaranya ada 2 orang, Ibu Mariana Silalahi, AM Cap, dan Ibu Leri Eskep, ya, Sarjana Kebidanan. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sudah memulai segala hal yang baik dalam kita. Dia yang menjadikan kita serupa gambarnya. Dia memulai karyanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita akan pujikan satu pujian yang menyatakan bahwa kita akan memuji Dia, Allah yang setia. Sekarang ku
agar indah bagimu. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari sekarang dan akan jadi Roma di pasal yang ke-12 ayat 15 berbunyi demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Ya, kita sudah ada di minggu ketiga di bulan September ini. Kita bersyukur juga terus untuk kasih setia Tuhan, penyertaannya, dan bahkan juga kekuatan yang boleh dicurahkannya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, kembali terus kita boleh diingatkan di bulan September kita merayakan bulan perdamaian sebagai bagian dari gereja Mennonite yang ada di dunia ini. Karena itu marilah kita juga terus boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan kesetiaan juga belajar untuk menghadirkan perdamaian dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tadi juga sudah diumumkan bahwa renovasi untuk pembuatan sekat pintu yang akan dilakukan sudah akan dikerjakan. Jadi karena itu kemarin sudah dibayarkan di uang muka pertama. Karena itu mari kita dukung juga Bapak Ibu, saudara dan saudari. Karena juga kita lihat masih ada kebutuhan ya untuk penuntasan dari kegiatan dari program tersebut. Sehingga nanti mungkin minggu depan sudah akan ada pekerja yang akan mulai ya, akan merubah itu lantai. Sehingga nanti mungkin sedikit kotor, sedikit apa ya, tapi kita harapkan tidak terlalu lama sehingga nanti semuanya bisa segera terbaik-baik dan bahkan anak-anak remaja, youth bisa kembali dengan penuh memakai ruang yang ada di seberang daripada ruang ibadah ini. Karena itu dukunglah di dalam doa dan juga di dalam daya dan dana kita sehingga semua kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Mana kurang bersemangat. Shalom Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, keluar dari tempat duduk Bapak Ibu. Mari silahkan memberi salam ke kanan kiri. Bapak Ibu pastikan lihat mukanya ya Bapak Ibu ya. Pastikan lihat wajahnya. Iya Bapak Ibu kita itu kan paling lama bertemu itu kan 1 minggu ya. Tapi pernahkah Bapak Ibu memperhatikan gitu ya wajah saudara kanan kiri kita, ada perubahan gak sih? Ini bukan
bukan soal fisik ya Bapak Ibu. Kalau fisik memang otomatis mengalami penuaan, mulai ada garis-garis, ada kerut-kerut. Nah, kalau yang ini mengaku selalu awet muda. Nah Bapak Ibu, waktu berlalu begitu cepat. Zaman berganti zaman. Tapi kita tahu ya Bapak Ibu, zaman punya kesulitannya sendiri-sendiri. Tapi di balik semua kesulitan, di sana ada Tuhan yang selalu beserta. Dan biarlah kiranya kita sebagai pekerja di kebun anggurnya Tuhan, kita boleh terus menyatakan firman Tuhan. Dari zaman ke zaman, kita mau terus berkata bahwa Tuhan itu baik. Ada keselamatan yang datang dari Sion. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan.
hari ini kita akan belajar satu tema yang agaknya hari-hari ini mulai sulit untuk dikerjakan. Apa itu Bapak Ibu? Kepedulian. Ya. Berbicara tentang peduli, kalau kita membaca begitu ya Bapak Ibu, ada banyak alasan orang untuk peduli. Yang pertama katanya empati lahiriah. Jadi orang tuh dengan otomatis akan membantu orang lain ketika mereka melihat orang lain kesusahan. Tapi ada juga yang bilang orang menjadi peduli karena dia pun ingin dipedulikan suatu saat. Banyak alasan untuk kita menjadi peduli Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan, Bapak Ibu kira-kira memperhatikan gak sekeliling kita, saudara kanan kiri kita, bukan hanya soal fisik, tapi apa yang mereka rasakan. Oh hari ini kok aku melihat mukanya Pak Suhendrik bersinar. Bersyukur ya Bapak Ibu. Oh hari ini aku melihat kok mukanya Bapak Alvin yang di pojok sana lagi jelek gitu ya Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu kita memikirkan hal-hal seperti itu, kemudian kita mendatangi saudara kita dan kita mendoakan mereka. Hal-hal seperti ini sepertinya hari-hari ini sudah sangat langka. Dan hari ini kita mau belajar apa kata firman tentang kepedulian. Kita akan pujikan satu pujian yang menyatakan bahwa ladang sudah mulai menguning. Banyak jiwa memerlukan kita. Mari Bapak Ibu, kita gerejanya Tuhan. Kita mulai pandang sekeliling kita mulai kerjakan sesuatu untuk sekeliling kita. bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini.
generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Biarlah Tuhan, keselamatan itu bukan hanya menjadi bagian yang kami miliki, kami nikmati, kami syukuri, dan bahkan juga membuat kami menjadi orang yang merasa lebih daripada orang-orang lain ya Tuhan. Tetapi biarlah keselamatan itu yang sudah kami boleh terima dengan karya akbar-Mu juga boleh menjadi sesuatu yang mengingat-ingatkan kami bahwa juga di dunia ini masih banyak orang yang belum merasakan dan bahkan mendapatkan keselamatan yang sudah kami terima itu. Dan biarlah juga saat ini kerinduan untuk hal itu boleh semakin terwujud ketika kami mau ada di tempat ini untuk duduk diam dan boleh mendengarkan permenungan firman-Mu yang oleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dengan demikian maka kami pun menjadi orang-orang yang terus boleh belajar, memiliki kepedulian untuk membagikan keselamatan itu bagi dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini membutuhkan akan hal itu. Hadirlah dan izinkan juga hamba-Mu yang telah mempersiapkan dan akan memperkatakan apa yang telah dipersiapkan itu bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Tema kita adalah kuncinya adalah kepedulian. Nah, tema ini adalah tema dari sinode kita sebagai tema bulan September di bulan perdamaian. Nah, karena itu mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian kita boleh memperhatikan dari Injil Lukas di pasalnya yang ke-19, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kita boleh memperhatikan Alkitab kita dari Lukas pasal 16, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Jika kita sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku,
supaya Ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu mau setia membaca firman Tuhan dan juga mau merenungkannya, dan terlebih lagi juga mau belajar untuk setia melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, saya katakan tentang kekayaan ya, seperti minggu yang lalu. Kekayaan bukanlah menjadi barang atau keadaan atau situasi yang tidak boleh berlaku bagi anak-anak Tuhan. Tidak. Kekayaan adalah sesuatu yang baik pada hakikatnya. Kekayaan adalah sesuatu yang juga boleh berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai orang-orang manusia di dunia ini. Bahkan juga itu bisa menjadi sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita ini. Dan itu bukanlah menjadi sesuatu, kembali saya katakan, salah di hadapan Tuhan. Jadi ketika engkau kaya, ketika engkau punya kedudukan yang lebih daripada orang lain, ketika engkau punya yang lebih daripada orang lain, itu bukan sesuatu hal yang dimurkahi oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Tetapi ia akan menjadi sebuah persoalan ya, ketika ia membuat engkau lupa akan siapa dirimu di hadapan manusia-manusia yang lain, ketika engkau lupa akan keberadaanmu, bahkan dengan semua kekayaan, kelebihan, kedudukan, dan segala hal yang sepertinya membuat engkau lebih daripada manusia-manusia lain. Dan semua itu membuat engkau menjadi orang yang lupa akan identitas dirimu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Maka itulah yang sepertinya menjadi persoalan bagi Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, tidaklah salah untuk engkau punya dan bahkan lebih punya dari dunia ini. Tetapi akan kurang tepat segala kepunyaanmu itu membuat engkau memandang orang lain menjadi berbeda dalam hidupmu. Oleh karena itu saya berani mengatakan, bukanlah haram dengan kekayaan, namun ia menjadi haram ketika menyalahgunakannya dalam kehidupan dengan menjadi terlalu egois dan tidak lagi peka kepada orang lain. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang haram, menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi sesuatu yang mungkin tidak akan berkenan di hadapan Tuhan ketika segala kelebihan-kelebihanmu itu membuat engkau paling tidak ada dua dalam keadaan yang saya katakan di situ, menjadi orang yang egois. Egois seperti nanti akan menjadikan diri kita serakah, yang hanya mementingkan semuanya untuk diri kita sendiri. Dan akhirnya keegoisan itu membuat kita tidak lagi peka kepada orang lain. Peka di sini artinya juga dalam kepedulian sesuai dengan tema kita ini. Hidup hanya menjadikan hidup bagi diri sendiri dan masa bodoh dengan kehidupan orang lain. Itu menjadi sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya berani mengatakan, keegoisan bukanlah bukti engkau pengikutnya. Keegoisan bukanlah bukti sebagai wujud imanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau semakin egois, semakin membuat dirimu sebagai pusat sentral kehidupan ini, semakin engkau merasakan masa bodoh dengan orang lain.
Ini hanya bicara tentang saya dengan Tuhan. Ini hanya bicara saya dengan diri saya atau dengan keluarga saya. Saya masa bodoh dengan orang luar. Penderitaanmu biarlah penderitaanmu. Kesusahanmu biarlah itu menjadi kesusahanku sendiri. Pergumulanmu biarlah itu menjadi pergumulanmu sendiri. Bagi saya sepertinya itu bukan sebagai wujud kita sebagai pengikut Tuhan. Tetapi seharusnya orang yang ada di dalam Tuhan, ia bukan menjadi orang yang egois. Tetapi ia harusnya menjadi orang dengan tema kita semakin peduli terhadap situasi, keadaan, kenyataan, realita yang ada. Nah, hal ini paling tidak bisa kita lihat dalam teks bacaan kita Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Orang kaya dan Lazarus. Orang kaya tidak disebut namanya. Ini adalah sebuah perumpamaan juga, pengajaran yang Yesus sedang sampaikan. Dan ia mengajarkan tentang kisah seorang yang kaya raya dan ada seorang yang bernama Lazarus. Bapak Ibu, sekilas saya mau katakan orang kaya di sini bukan orang yang salah sebenarnya Bapak Ibu. Dengan pernyataan saya yang pertama di situ, ia bukan orang yang salah. Tapi nanti kita lihat kenapa ia tidak menjadi layak di hadapan Tuhan dan tidak bernilai segala kelebihannya itu di hadapan Tuhan. Dikatakan di ayat 19 dalam bacaan kita. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Diceritakan, diimajinasikan bahwa ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Berpakaian jubah ungu ini sebagai sebuah tanda kain ungu itu adalah kain pada zaman itu adalah kain kemegahan. Kain keagungan. Kain kebesaran, kain warna ungu. Jadi kain itu ada nilainya Bapak Ibu. Ada artinya, ada maknanya. Kain ungu pada saat itu adalah orang yang memakai kain ungu. Ia adalah orang yang orang yang kaya. Nggak ada orang biasa-biasa itu pakai kain ungu. Kain ungu itu adalah kain raja. Kain konglomerat. Kain orang yang hebat. Bahkan dikatakan juga bukan hanya itu. Ditambahkan ia memakai jubah ungu. Artinya kain itu bukan hanya secarik atau secuil. Tetapi kain ungu itu menutupi seluruh tubuhnya. Dengan bentuk jubah. Dan juga kain yang halus. Lalu dikatakan di sana konteksnya digambarkan. Ia bukan hanya sekedar memakai kain, jubah, kain ungu dan kain halus. Tetapi di ayat 19. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi artinya nggak ada pergumulan sepertinya hidupnya. Setiap hari ia happy. Setiap hari ia bergembira. Ia pesta. Ia merayakan hidup ini dengan penuh kegembiraan. Bukan hanya dikatakan hari Sabtu, tetapi dikatakan di situ setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lalu kita melihat Bapak Ibu dalam cerita yang Yesus sampaikan itu ada kontras yang begitu luar biasa. Dan kontras yang luar biasa itu sesungguhnya ada di hadapan dari si kaya ini. Yang sesungguhnya ia lihat secara nyata. Yang sesungguhnya ia temukan secara nyata. Bukan sesuatu yang ia dengarkan dari orang lain. Atau dia dapatkan informasi dari orang lain. Kalau zaman sekarang mungkin dia bukan tonton di televisi. Atau dia dengar dari media sosial. Dia lihat di media sosial. Tetapi di ayat 20 itu dikatakan. Tragis sekali perbedaannya. Di hadapannya ada seorang pengemis. Yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu. Jadi digambarkan ini orang kaya, orang miskin ini bukan jauh di tempat sana. Tetapi si miskin yang berbau ini, borok penuh dengan luka, ia justru ada di depan pintu orang kaya itu. Artinya kalau kita imajinasikan ia sedang ada di sana. Di belakang Bapak Ibu mungkin di pintu, di tangga itu. Disitulah si Lazarus yang penuh dengan borok berbaring karena kelemahannya. Bukan hanya itu. Ditunjukkan kalau si orang kaya itu setiap hari bisa menikmati bersukaria dalam kemewahannya.
Apa yang terjadi pada si miskin yang berbau ini, penuh dengan luka, penuh dengan nanah yang bau dan busuk ini, bernama Lazarus. Dikatakan di ayat 21, ia ingin menghilangkan laparnya. Menghilangkan laparnya bukan mau meniadakan laparnya Bapak Ibu. Ya bukan hanya sekedar mau meniadakan laparnya, tapi paling tidak mengurangi laparnya Bapak Ibu. Ya bukan punya ekspektasi harapan, ia akan menjadi seorang yang kenyang. Tidak. Paling tidak sedikitlah lapar itu bisa berkurang dalam hidupnya. Dan itu dia yakin bisa didapatkan dari siapa? Dari si orang kaya itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Harapannya ia pengen makan dari apa yang jatuh, sisa sampah, kotoran. Dari meja orang kaya itu. Tetapi itu pun ia tidak mampu berebut-rebutan dengan anjing Bapak Ibu. Ia tidak mampu untuk mendapatkan itu. Tragis sekali ini. Kontras yang sangat-sangat dramatis sekali. Si kaya yang hidup dengan jubah ungu, kain halus, makan, bersukaria dalam setiap hari dalam kemewahan. Sementara ada si miskin yang ada di hadapannya. Yang untuk menghilangkan lapar itu pun harus bertarung dengan seekor anjing. Dan ia pun kalah dari seekor anjing itu. Bagi saya ini sebuah drama yang begitu luar biasa tragisnya. Sebuah visualisasi yang begitu dramatisasinya yang begitu luar biasa. Dan bahkan anjing itu datang mengambil. Dan bahkan bukan hanya mengambil, tapi sepertinya anjing itu juga menjilat boroknya. Wow. Membayangkan ini Bapak Ibu. Kadang-kadang gereja lupa mengkhotbahkan akan hal ini. Gereja hanya mungkin mengkhotbahkan tentang sukacita, kegembiraan, kemuliaan, kesuksesan, keselamatan. Tapi hari ini Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan sebuah teks yang begitu tajam sekali. Untuk menelanjangi keimanan kita sesungguhnya. Miskin itu yang kalah berebutan dengan si anjing. Bahkan si anjing itu sepertinya mengolok-ngolok si miskin itu dengan menjilat boroknya. Bagi saya ini sebuah olok-olokan. Mungkin si anjing itu sedang berkata, apa lo? Lo manusia, ciptaan Tuhan, katanya imago Dei. Tapi sama aku binatang saja kamu masih kalah. Anjing itu menjilat-jilat boroknya. Kontras sekali, ada perbedaan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. Cerita syukurnya tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi kita lihat ceritanya berbalik dan berbeda. Ternyata satu titik yang harus kita sadari, kematian itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Tapi dari cerita ini juga saya mengimajinasikan dan merenungkan Bapak Ibu, bukan berarti kematian itu sudah dengan jelas memastikan engkau untuk mendapatkan kemewahan dan kemegahan kelak. Belum tentu rupa-rupanya Bapak Ibu. Dan belum tentu juga engkau si miskin yang penuh dengan nanah, dengan luka itu. Ketika kematian menghampiri hidupmu, kelak juga engkau di dalam kematian itu juga akan menjadi seorang yang miskin, penuh dengan luka, penuh dengan nanah. Tidak. Ternyata kematian sepertinya adalah sebuah pembalikan dari kenyataan yang ada di dalam kehidupan ini. Kematian itu bisa membalikkan realita yang sekarang kita hadapi dengan kelak kenyataan yang abadi tentunya yang akan kita terima dalam kehidupan ini. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat menggelegar Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Yang sangat-sangat juga menohok kehidupan kita. Memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Itu bukan hanya sekedar memastikan bahwa kita akan mati. Tidak. Kita semua akan mati. Berpisah itu menjadi sesuatu fakta yang tidak akan pernah kita bisa hilangkan dalam hidup kita ini. Dan berpisah itu terjadi ketika ada pertemuan, maka pasti akan ada perpisahan. Berpisah itu terjadi ketika ada kelahiran, maka pasti akan ada kematian. Tetapi bukan hanya itu yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Bahwa kematian itu pasti sesuatu yang pasti absolut dalam hidup kita. Cepat atau lambat. Tetapi bagaimana kita akan menghadapi kematian itu dan ada di dalam kematian itu. Menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan dan refleksikan dalam hidup kita.
Seperti apa kelak saya dalam kematian, dalam kekekalan yang tidak lagi ada di dunia ini. Rupa-rupanya si Lazarus yang pada awalnya di dunia ini penuh dengan segala himpitan itu, mengalami perubahan, terjadi pembalikan. Kisahnya ditwist begitu luar biasa. Lazarus itu artinya Allah pertolonganku. Jadi nama Lazarus itu bukan nama yang hina. Tetapi hidupnya yang mungkin hina bagi dunia ini. Mungkin orang tuanya dulu berharap ketika memberi nama Lazarus, maka dia akan menjadi orang yang sukses, berhasil. Tapi ternyata namanya tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Ia hidup penuh dengan penderitaan, sakit, miskin, penuh dengan borok dan bahkan kalah bertarung dengan seekor anjing. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Lazarus ketika mati dikatakan di ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat. Ini menjadi poin. Yesus menggambarkan cerita ini dengan twist yang begitu berbeda sekali. Bukan dikatakan dan digambarkan matilah orang itu. Lalu ia makan sepuasnya. Seperti yang belum pernah ia dapatkan di dunia. Tidak. Juga bukan digambarkan oleh Yesus. Ia ada di surga atau di tempat yang penuh dengan itu. Ia dipenuhi oleh dayang-dayang. Dilayani oleh dayang-dayang. Tidak. Atau tidak digambarkan juga bahwa ia dipulihkan dari segala sakit boroknya. Lalu dipakaikan kain ungu dan kain yang halus. Tidak. Tetapi ada satu nilai yang lebih daripada sekedar makan dan minum dan pakaian itu. Dan digambarkan oleh Yesus. Sering kita tidak mungkin melihat ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Tetapi ini menjadi poin yang sangat penting dari apa yang dialami oleh si Lazarus itu. Dikatakan di ayat yang ke-22 itu. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dari si Lazarus yang mungkin masih dalam keadaan penuh dengan borok itu. Ia diletakkan di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu Bapak Ibu, dalam dunia teologis itu dikatakan kehormatan eskatologis. Ini sebuah kehormatan atau kalau kita boleh imajinasikan bahwa sesungguhnya si Lazarus itu sedang dimuliakan daripada orang-orang yang ada pada saat itu. Diletakkan di pangkuan Abraham. Itu sebagai simbol kemuliaan yang tak bernilai daripadanya sekedar makan, minum, pakaian, dan kesehatan. Si Lazarus itu diletakkan dalam kemuliaannya. Ya diangkat derajatnya daripada semua umat manusia yang ada pada saat itu. Yang masuk. Karena ia diletakkan di pangkuan. Artinya ada simbol kedekatan. Ada simbol kehangatan. Ada simbol pemulihan. Ada simbol benar-benar kepedulian dari Allah sendiri. Terhadap realita kehidupan dari si Lazarus yang begitu tragis di dunia ini. Sementara apa yang terjadi dengan si miskin Bapak Ibu? Walaupun dia tidak satdet-satnyet gitu ya. Artinya juga sekaligus mati gitu ketika Lazarus mati. Tapi kita lihat mungkin ada jedanya. Di ayat 23 itu sepertinya ada jedanya. Kalau saya mengimajinasikan ayat 22 itu kemudian matilah bukan serta-merta si orang kaya itu langsung juga ikut mati. Tapi mungkin ada jedanya. Nah mungkin jeda ini sebenarnya sebagai sebuah momentum untuk dia mengingat akan kualitas hidupnya tadi itu. Keegoisannya. Tapi sayang bisa jadi. Ternyata itu tidak menjadi sesuatu momen untuk mengubahkan hidupnya. Tapi singkat cerita di ayat 23, maka apa yang terjadi? Orang kaya itu juga mati. Artinya di sini juga kembali menunjukkan sebuah fakta apapun situasimu, apapun kehebatanmu, apapun kedudukanmu, engkau pasti mati. Gak perlu ada kita sombongkan Bapak Ibu. Kematian itu bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan dari hidup ini. Mungkin bisa kita tunda, yes, kalau engkau punya materi. Dengan segala obat-obatan, dengan segala kecanggihan teknologi. Tapi itu pun memperkaya orang lain sesungguhnya engkau sedang menunda kematianmu. Ya kan? Memperkaya orang lain, memperkaya pengusaha-pengusaha. Kita semua akan mati. Dan si orang kaya itu mati. Tetapi di sini kembali Bapak Ibu saya ingatkan. Gimana keadaan di dalam kematian itu? Ternyata dalam kematian itu bisa terjadi pembalikan dalam hidup kita ini. Realitanya berbeda di dunia dengan di dalam kematian. Di dalam keberhentian itu.
Dikatakan di ayat 23, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia menderita. Bahkan ditambahkan dengan kalimat sengsara, bukan hanya sekedar menderita saja Bapak Ibu. Tapi ada penambahan kalimat di situ berkata menderita sengsara. Artinya ini penderitaan yang sangat berat. Kalau menderita itu kan memang bagian hidup kita ya. Walaupun kita orang kaya pasti juga ada penderitaan kita ya. Walaupun kita orang miskin pasti ada banyak penderitaan kita. Apapun dalam hidup kita ini pasti ada penderitaan. Setiap kita itu pasti punya salib. Tetapi di sini dikatakan si kaya itu menderita sengsara. Artinya sangat sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena ia ada di alam maut. Ya, kalau mungkin kita bisa katakan ini berada bukan berarti sebaliknya daripada sorga. Ia sedang ada di dalam hukuman maut itu, di dalam neraka. Si orang kaya yang tadi setiap hari hidup dalam kemewahan. Yang minggu lalu juga kita ingat si bendahara yang mungkin hidup dalam kemewahan. Tapi ketika ketahuan kebobrokannya, dia berpikir untuk mencangkul pun aku tidak bisa, untuk mengemis aku malu. Itu sudah penderitaan. Tapi si orang kaya ini sudah dalam fakta ia ada di dalam situasi yang begitu luar biasa. Dan dikatakan di situ, apa yang terjadi? Ratapanlah yang muncul pada akhirnya. Ratapan yang ada di dalam nuansa penyesalan. Kerinduan pertolongan. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-23. Ia memandang ke atas. Berarti ini ada di bawah dia. Di tempat yang paling kelam. Yang paling gelap. Mungkin ada secercah cahaya di atas. Ia memandang cahaya itu. Dan sayangnya mungkin nakalnya mungkin gitu ya. Cahaya itu memberi gambaran. Dilihatnya dari jauh. Abraham. Ia kenal Abraham, artinya ia orang yang beriman si kaya ini. Ia tahu siapa Abraham sebagai bapaknya. Dan ia bukan hanya melihat Abraham, tetapi ia melihat siapa? Lazarus, yang berarti tadi kita bisa duga dengan sangat kuat. Ketika si Lazarus itu di depan pintunya. Ia kenal itu. Itu bukan orang asing sesungguhnya bagi dirinya. Tapi ia kenal, itu Lazarus. Ada Abraham, ada Lazarus. Kalau mungkin dalam situasi itu oke, fine. Tapi kembali dikatakan di situ Bapak Ibu. Ia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sakit. Mungkin hati si orang kaya ini. Lazarus kok enak-enak sekali duduk di pangkuan Abraham. Artinya seperti anak bayi ditimang-timang. Nang ning nang ning nung, nang ning nang ning nung. Mau makan, cucup. Ya kan, gak perlu mikir, dikasih susu sama si Abraham. Mungkin kita mengimajinasikan seperti seorang anak kecil yang gak pernah pikir tentang hari esok. Yang penting dia bahagia terus bersama dengan orang tuanya. Dia yakin orang tuanya pasti akan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Pokoknya dia hanya sekedar bergerak di pangkuan Abraham. Gak ada lagi persoalan hidupnya. Dan si orang kaya ini ngelihat itu, sakit sekali. Karena itu dia katakan apa Bapak Ibu kalau kita lihat di situ. Dia minta pertolongan dan seterusnya. Itu siapa? Si Lazarus, celupkan dikit dong. Suruhlah si Lazarus celupkan dikit tangannya ke air. Supaya langsung diteteskan. Karena panas ini, sesak ini, menderita banget ini. Tapi Abraham bilang, no. Sudah ada waktumu. Tapi dia juga meminta apa Bapak Ibu? Oke lah kalau gak boleh aku, tolong dong. Masih ada saudara-saudaraku, dia masih ingat ternyata ini baik ya. Masih ada saudara-saudaraku di rumah itu. Tolong dong ada orang pergi dari dunia kematian ini, pergi ke sana. Supaya mereka itu bertobat gitu. Jadi juga si orang kaya ini juga pengen apa ini? Sesuatu yang kayak gaib-gaib gitu loh. Ya kan, ya kadang-kadang kita memang gitu ya. Kalau disuruh dengan ada manusia yang ngomongin kita untuk bertobat kayaknya gak bisa ya. Tapi mungkin kalau ada kuasa gaib gitu ya tiba-tiba mak jedul gitu bayangan putih bertobatlah. Mungkin kita bisa langsung tobat gitu ya. Langsung balik arah. Harapannya si orang kaya ini gitu. Masih ada niat baiknya. Tapi apa kata Abraham Bapak Ibu? Udah ada di hadapanmu. Itu kesaksian si Musa. Artinya kalau kita imajinasi sekarang ini apa? Udah ada kesaksian tentang Yesus yang sudah bangkit. Sudah tertulis dengan lengkap itu di dalam Alkitab. Jadi gak perlu bagi Abraham bilang, ada kuasa-kuasa yang lain datang dalam hidupmu itu untuk saudara-saudaramu. Kalaupun ada yang datang itu, kalau memang hati mereka gak terbuka, gak guna. Memang benar ya.
Kalau kita itu bertobat itu walaupun mungkin sudah didatangin, didoakan oleh pendeta yang bahkan sampai saktinya, sesaksi-saktinya. Kalau hati kita memang belum mau dilawat oleh Tuhan. Yes, ngono-ngono wae. Ya kan? Ya kapok lombok. Ya pedes, tobat. Ya besok dimakan lagi. Ya bagi Abraham ini realistis Bapak Ibu. Udahlah gak usah dipikirin. Bapak Ibu ini terjadi ternyata dikatakan oleh si Abraham. Nah dari sini apa Bapak Ibu yang mau saya katakan? Apakah salah, ada kesalahan dari si kaya ini? Nah ini poin pentingnya Bapak Ibu. Saya mau katakan ini Bapak Ibu. Si kaya tidak jahat sesungguhnya. Si kaya itu sesungguhnya ya kembali saya katakan tadi, kekayaan itu enggak jahat. Tetapi apa yang terjadi? Si kaya itu, saya temukan itu, dia melakukan dosa karena tidak bertindak. Karena dia tidak peduli. Itu yang dikatakan sins of omission. Dosa dalam ketidakpedulian. Rupa-rupanya Bapak Ibu, entah Bapak Ibu mau bersepakat. Rupa-rupanya salah satu bentuk dosa yang harusnya kita awasi dalam diri kita adalah ketidakpedulian. Ketidakpedulian itu merupakan dosa. Rupa-rupanya si orang kaya ini, salah satu poinnya, ia tidak memiliki kepedulian. Karena itu tema kita hari ini adalah kuncinya adalah kepedulian. Ia enggak peduli. Ia hanya peduli dengan siapa? Peduli dengan dirinya. Itulah tadi keegoisan. Ia hanya peduli dengan hidupnya. Ia hanya peduli dengan kedudukannya. Ia hanya peduli dengan segala apa yang ada pada dirinya. Urusanmu, ya biarlah itu urusanmu. Penderitaanmu, biarlah itu menjadi penderitaanmu. Padahal tadi kita lihat di sini Bapak Ibu. Akan ada pembalikan. Dalam kehidupan ini. Dalam peristiwa kematian. Nah karena itu Bapak Ibu, kuncinya adalah kepedulian. Maka si orang kaya itu sesungguhnya kekayaannya tidak salah. Jubah ungunya tidak salah. Kain halusnya tidak salah. Makan mewahnya tidak salah. Tetapi yang salah dan itu adalah menjadi dosa. Adalah ketika dia melihat di depan pintu rumahnya. Ada orang yang sedang terbaring. Dan ia menutup matanya. Dan ia hanya mementingkan untuk dirinya sendiri. Ternyata Tuhan mau mengingatkan akan hal itu. Bahwa kita harus hati-hati. Ketika kita tidak ada dalam lagi rasa peduli. Sesungguhnya rasa peduli itu adalah bagian daripada dosa. Dan dalam dosa tentunya akan ada apa? Hukuman dalam hidup kita. Dan terbukti bukan menakuti, bukan membuat kita menjadi takut. Tapi si orang kaya itu hidupnya sangat berbeda sekali. Ketika pada akhirnya. Karena satu hal saja Bapak Ibu. Karena satu hal. Ia tidak peduli. Ia tidak peduli. Ia hanya sibuk dengan semua persoalan hidupnya. Dan karena itu ia tidak peduli dengan yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai. Karena itu apa yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Maka hal yang pertama. Dalam hidup kita ini sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Maka satu, bela rasa itu harus menjadi sesuatu yang harus selalu ada dalam kehidupan kita. Bela rasa itu adalah sebagai bukti buah dalam kehidupan baru kita. Bukti daripada penerimaan kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan beribu-ribu tahun yang lalu. Yang bukan lagi kita nantikan tetapi sudah digenapi oleh Tuhan sendiri. Ia sudah hadir dan bahkan ia berbela rasa juga kepada kita. Dalam keberdosaan kita, ia berbela rasa artinya ia peduli. Kalau Allah tidak peduli dengan saya dan Anda, Allah itu tidak akan datang ke dunia ini. Tapi karena Allah berbela rasa dengan kita, Allah peduli. Kita nyanyikan itu, Allah mengerti, Allah peduli. Tetapi pertanyaannya jangan hanya kita menyanyikan tentang Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Tetapi pertanyaannya juga, apakah aku juga sudah menjadi pribadi yang berbela rasa pula dalam kehidupan di dunia ini. Berbela rasa itu adalah buah dari hidup baru kita.
Bukan hanya sekedar kalau kamu hidup baru, lalu kamu menjadi berdoa, lalu kamu bermisi. Tidak, mulailah dari hal yang kecil. Ada kepedulian. Kepedulian adalah salah satu bukti bahwa seseorang telah benar dan tepat dalam beriman kepada Yesus. Bagi saya itu Bapak Ibu, sebuah standar dalam kehidupan kita bukan dilihat dari kesetiaanmu hanya sekedar berdoa, membaca firman, bersekutu, datang ibadah. Tidak hanya itu. Tetapi juga bisa diukur apakah engkau punya kebelarasaan atau kepedulian. Dan karena itu bagi saya, kepedulian itu adalah bukti bahwa seseorang telah benar dan tepat dalam beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena hatinya telah terbuka luas untuk melihat kehidupan. Tanpa engkau dapat melihat seluas kehidupan, maka kita tidak akan pernah berbela rasa. Mother Teresa, salah satu bukti orang yang punya bela rasa. Ketika ia datang ke Kalkuta di India, dan dia hidup dan bahkan mati di sana. Dan bahkan pernah ada orang yang bertanya kepadanya, Teresa, untuk apa kamu ada di Kalkuta ini? Karena orang-orang di sini, toh 5 menit lagi pun akan mati. Karena kemiskinan, karena kemelaratan, karena ketidakberdayaan, karena politik dan seterusnya, karena kasta. Mereka ini akan mati juga. Ngapain? Sesuatu yang sudah pasti, mereka ini akan melarat seumur hidup. Ngapain kamu ada di sana? Tapi apa yang dikatakan oleh Mother Teresa? Yes, I know. Aku tahu. Gak mungkin aku akan bisa memperpanjang hidup mereka ini. Apapun yang aku lakukan tidak akan membuat mereka ini akan panjang hidupnya. Tapi dalam satu statement Mother Teresa yang terkenal dan sangat mengaung-ngaung dengan begitu kuat. Dia katakan apa? Tetapi yang aku rindukan dalam cintaku kepada Tuhan. Biarlah ketika mereka mati dalam menit yang kelima. Tetapi mereka mati dalam rangkulanku. Dan itu adalah bentuk memanusiakan mereka sebagai ciptaan Tuhan. Hanya itu yang aku rindukan. Kepedulian bukan bicara kamu harus pontang-panting saja Bapak Ibu. Tapi kepedulian itu artinya ada rasamu, empati, empatos. Kalau tadi Valen bilang, pernah gak kita melihat wajah saudara-saudara kita? Lalu kita melihat saudara wajah kita itu mungkin, tadi digambarkan siapa tadi disebutnya? Suaminya gitu ya. Berani banget, semoga tidak terjadi pertempuran dunia ketiga pulang dari ibadah ini. Suaminya yang begitu. Persoalannya Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita tahu wajahnya yang sedang seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita peduli dengan wajah yang kita lihat itu? Dengan kita datang menyapanya. Dan bahkan tadi katakan Valen bukan hanya melakukan hal yang. Tapi mungkin dalam hati kita lihat dia lalu kita mendoakan. Dan tentunya mendoakannya bukan doakan. Tuhan biarlah wajah yang saya lihat ini penuh dengan kemuraman ini. Engkau panggil Tuhan segera. Karena gak enak banget melihat wajahnya yang muram-muram ini Tuhan. Supaya dunia ini penuh dengan wajah senyum. Panggil aja dia Tuhan. Tentunya bukan itu doa kita kan. Itu bukan kepedulian yang benar tuh. Tapi kita doakan Tuhan. Aku mungkin gak tahu apa persoalannya. Mungkin aku agak ragu untuk mendekat kepadanya Tuhan. Tapi aku rindu Tuhan. Aku mendoakan saudaraku ini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menjamahnya. Itu kepedulian Bapak Ibu. Itu kepedulian. Tapi si orang kaya ini tadi di depan matanya cetowelo-welo istilahnya. Bukan dia harus pergi dulu ke seperti Mother Teresa ke Kalkuta lihat di sana. Orang menderita, yes aku masuk ke situ. Ini Yesus gambarkan di depan pintunya Bapak Ibu. Berarti ini adalah di lingkaran dalam hidupnya. Pertanyaannya juga mungkin pertanyaan refleksinya. Di GKMI Bandung, ada enggak orang yang perlu kita pedulikan Bapak Ibu? Karena itu enggak usah kita cari-cari dulu ke gunung-gunung sana siapa yang perlu kita pedulikan. Sekarang kita lihat dulu di lingkaran kita ini banyak yang perlu kita pedulikan Bapak Ibu. Gereja ini juga perlu kita pedulikan. Di mana kamu ketika semua itu? Apakah engkau menjadi orang yang peduli dengan semua itu? Ataukah kamu seperti yang orang kaya ini? Urusan gereja, urusan semuanya. Biarlah urusan majelis. Maka begitu. Kita hanya menikmati datang ibadah, pulang. Besok minggu datang lagi. Atau sebaliknya ya kalau syukur baik seperti itu. Datang pulang lalu menjadi komentator saja kah?
Bukan yang dibutuhkan Tuhan itu komentator Bapak Ibu. Yang dibutuhkan Tuhan seperti adalah orang-orang yang mau peduli. Dan itu dimulai dengan hati yang sudah terbuka luas melihat kehidupan. Melihat bukan mempersalahkan. Melihat bukan mencari kesalahan. Tetapi melihat dan hadir di sana. Dan merangkul dan memulihkan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Karena itu kalau kita di dalam Tuhan itu, kita bukan lagi hanya sekedar diri kita. Tetapi harus Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Dan kalau Tuhan yang hidup di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang punya kepedulian. Tapi kalau kita belum punya kepedulian, sepertinya belum Tuhan itu hidup dalam diri kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, karena kalau kita sudah punya bela rasa, maka bagi saya bela rasa itu bukan hanya dalam lip service. Dalam mulut saja. Tetapi bela rasa itu terwujud dalam kehadiran. Yang sungguh-sungguh ada. Kita mungkin ada di tempat ini semuanya sedang bukan ada Bapak Ibu. Tapi bisa jadi kita sedang beribadah hanya sekedar hadir. Hanya sekedar hadir. Tapi yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar hadir Bapak Ibu. Tetapi kita diajak untuk benar-benar ada. Ada itu berarti apa? Ya secara utuh. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dari pikiran, dari semua tubuh, dari semua daya, semua tenaga. Untuk benar-benar ada. Jemaat GKMI Bandung itu bukan 1-2 orang Bapak Ibu. Sekarang itu sudah ratusan, lebih. Bahkan mungkin sudah mau mengena ke 300. Jemaat kita bukan berkurang Bapak Ibu. Saya sudah lihat statistiknya juga. Ada pertambahan. Tapi pertanyaannya jemaat yang bertambah ini. Apakah jemaat yang benar-benar hanya jemaat yang hadir menjadi sebuah jemaat. Atau menjadi jemaat yang benar-benar ada. Itu menjadi persoalan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu karya keselamatan itu. Bukan menjadikan kita untuk menarik diri. Karya keselamatan Tuhan itu bukan membuat engkau itu masuk dalam kubanganmu, dalam guamu. Menarik diri. Dan lalu di situ berbangga. Wah, aku sudah diselamatkan. Sebaliknya Bapak Ibu. Kalau saya mau katakan karya keselamatan itu sesungguhnya sebuah panggilan bagi kita untuk apa? Untuk tampil. Dan tampil bukan dengan penuh kelelahan. Tetapi kita tampil dengan semangat tanpa lelah untuk apa? 1 poin, menceritakan karya-karya Tuhan. Keselamatan, kasih, pengampunan dan seterusnya bla 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 itu. Itulah yang harusnya kita tampilkan. Dan itu harus ada Bapak Ibu. Gak bisa hanya sekedar hadir. Mother Teresa tidak akan bisa menjadi seorang perempuan yang dapat Nobel perdamaian. Kalau dia hanya menjadi seorang perempuan yang tahu itu ada kelaparan di Kalkuta. Tapi dia hanya sekedar menjadi seorang yang tahu saja. Tetapi dia hadir dan ada dan hidup. Bahkan dikatakan Mother Teresa itu adalah suster yang Mbah Renggo gitu ya. Bajunya Mbah Renggo. Dikumbah, digaring ke dinggo. Jadi karena Mother Teresa itu adalah suster yang hanya punya 2 jubahnya. Satu yang dipakai, satu yang dijemur. Gak sempet mikir dirinya. Dia ada di sana Bapak Ibu. Dia ada di sana. Saya temu ini ayat Bapak Ibu. Tapi kiranya kita bacanya dengan luas ya. Mazmur 41 ayat 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tapi bukan berarti kita itu jagain Tuhan gitu ya. Tuhan aku sudah nolong orang-orang lemah ini. Jangan sampai aku celaka ya, tidak. Jadi bukan poin yang keduanya itu yang penting. Tetapi kita berbahagia ketika kita menjadi orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah. Berbahagia kita ketika kita peduli kepada orang-orang yang lemah. Bukan kebahagiaan kita adalah ketika kita melihat ya dan lalu berkata, yes sudahlah. Ada seorang artis kemarin saya dengar podcastnya gitu, dia katakan gitu. Saya itu sebenarnya merasa sedih, ya empati
Ketika melihat ada orang susah, ketika melihat ada orang ya kemalangan, ada orang menderita, saya itu sebenarnya sedih. Entah ini bercanda atau apa gitu ya. Dia katakan gitu, dia sedih. Aku itu sebenarnya empati. Lalu dia bukan sampai titik, lalu koma dia katakan, tapi aku malas untuk nolongnya. Dia bilang gitu Bapak Ibu. Kalau mungkin kita ada di situ pengen kita cubit langsung mulutnya gitu ya. Gitu ya. Dia bilang, aku tuh sebenarnya ngelihat ada orang melarat, orang miskin, pengemis, orang susah, orang menderita. Aku tuh sebenarnya sedih. Aku tuh sebenarnya empati. Kayak keren kan? Tapi dilanjutkan kalimatnya, tapi aku malas untuk hadir di sana. Ya sudah beres persoalan Bapak Ibu. Karena itu poin yang kedua, kepedulian itu bicara bukan hanya sekedar kita hadir, tetapi harus ada di dalamnya. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga dari perenungan ini, maka pemikiran, teori, dan aksi itu harus selaras. Dalam hidup orang beriman, pemikiran yang menciptakan teori, harusnya bukan hanya berhenti itu, tetapi juga harus ada aksi. Dan itu menjadi sesuatu yang selaras, sejalan, seimbang. Jangan hanya kita berhenti dalam pemikiran. Jangan kita hanya berhenti dalam teori. Artinya jangan hanya kita berhenti dalam pemahaman ayat-ayat firman Tuhan. Kita ngelotok, kita beribadah, kita ritus kita kepada Tuhan itu begitu taat, setia. Tetapi dalam aksi kita menjadi orang yang bersembunyi. Tapi Tuhan mau ingatkan di sini, hei orang kaya, kamu punya daya. Kamu punya kemampuan. Dan gak perlu kamu jauh-jauh cari. Itu di depan pintumu. Ada si Lazarus. Kenapa kamu hanya mikir, berteori? Gimana aksimu? Kamu tahu, dia perhatikan tadi orang beriman. Dia tahu Abraham. Tapi dia kurang dan sangat kurang dan bahkan nol dalam aksinya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Karena itu keselarasan antara iman dan perbuatan sesungguhnya itulah bukti nyata dari iman kepadanya. Dan bagi saya dan mungkin entah Bapak Ibu mau bersepakat, tanpa itu kita hanya sedang beriman saja. Tanpa adanya keselarasan antara iman dan perbuatan. Yakobus juga pernah bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya sekedar beriman, kita hanya sekedar bersekutu. Kita hanya sekedar bersaksi, mendengarkan kesaksian dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah berbuat. Kita tidak pernah peduli. Maka sesungguhnya, sorry to say, kita hanya sekedar menjadi orang yang sekedar beriman saja kepada Tuhan. Ini ada dasarnya enggak? Ada Pak Pendeta. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya menjadi orang percaya itu sebenarnya Bapak Ibu. Tidak membuat kamu dan kita itu jadi orang yang hanya duduk manis. Orang percaya itu bukan penikmat. Orang percaya itu bukan menjadi orang yang hanya sekedar mengikuti semua yang ada. Lalu mensyukuri semua yang ada. Lalu tutup mata dengan semua kenyataan yang ada. Tidak. Orang percaya itu sebenarnya adalah orang yang punya mata yang terbuka. Tangan yang sangat terbuka. Kaki yang siap bergerak. Tenaga yang siap juga diberikan. Pemikiran yang siap diberikan tanpa lelah. Sebagai wujud dari imannya kepada Tuhan. Dan dalam kebenaran tentunya. Bukan dalam show untuk diri kita. Karena juga banyak orang yang peduli. Seperti dalam tanda peduli. Tapi sekedar mau mencari panggung untuk dirinya. Tapi dalam kepedulian itu berarti juga, kalaupun kita tidak dilihat, it's fine, it's okay, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah melakukan bagian daripada panggilan Tuhan. Karena itu kesimpulan yang bisa kita ambil apa Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Pertama, mari kita bersama-sama mengingat. Keselamatan itu bukan hanya untukmu saja. Keselamatan itu bukan bicara untuk kita diri saja. Ia adalah panggilan suci. Saya menempelkan kalimat panggilan suci. Jadi ketika engkau sudah diselamatkan. Ketika engkau telah percaya, yes I believe Jesus is my savior. Tuhan adalah juru selamatku.
ungkapanmu itu sekaligus melekat ada panggilan suci dalam hidupmu. Untuk hadir dalam realita yang ada. Karena itu orang percaya bukan menjadi orang yang bersembunyi di bangunan-bangunan gereja. Tetapi orang percaya yang harusnya keluar. Kita diutus untuk keluar. Eklesia dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang. Dan bersaksi. Karena itu berbuatlah dan nyatakanlah kebaikannya. Karena ia sudah membuat yang terbaik untuk hidupmu. Jadi kita peduli itu Bapak Ibu, jangan karena lihat pribadi manusia. Kalau kita peduli karena pribadi manusia itu kita sedang hanya balas jasa. Hanya balas jasa saja. Karena dia sudah baik sama saya, ya udahlah saya harus baik sama dia. Enggak. Tapi yang lebih penting Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita. Kalau kita seperti itu, wah kita nanti bisa kecewa. Kalau kita balas jasa gitu ya. Wong kita sudah balas, tapi ternyata orang yang kita balas itu, wah gak membalas lagi kepada kita. Kita kecewa. Karena itu kita perlu melihat itu dasarnya. Karena Tuhan sudah membuat terbaik kepada kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Mari kita peduli. Kalau keselamatan itu sudah kita tahu bahwa itulah panggilan. Ya kunci akhirnya ujungnya apa? Ya mari kita pedulilah. Gak perlu lagi kita diskusikan terlalu banyak. Kayaknya gak perlu kita PA, kita bedah. Kita cari akar apa katanya dan segala macamnya. Tapi mari kalau kita sudah tahu kita sudah diselamatkan. Mari kita peduli. Peduli di mana? Jadi keluarga dulu dong. Mulai keluargamu kita peduli. Dengan keluarga kita. Jangan kita gak peduli. Ya kan? Istri kita sudah pontang-panting. Suami kita sudah mungkin begini bekerja di luar. Ya kita gak peduli. Salah kalau kita lebih peduli nanti di gereja. Mulai dulu peduli di rumah aja kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh lebih bisa peduli dengan orang lain daripada kita peduli dengan keluarga kita. Tapi bukan juga karena itu kita peduli saja dengan keluarga kita lalu kita tidak peduli dengan orang lain. Yang juga gak tepat. Tapi kita berhenti, jangan hanya berhenti itu. Kita juga peduli dengan masyarakat. Dengan situasi kita. Pedulinya dengan apa? Bukan jadi kompor beleduk di masyarakat. Bukan jadi provokator. Tapi pembawa damai sebagai orang-orang Mennonite. Kita hadir di sana. Mendamaikan. Bukan membuat kacau balau di masyarakat. Bukan menggoreng isu. Tapi coba menguraikan isu dalam kebenarannya. Itu kepedulian kita Bapak. Lalu juga peduli di mana? Ya tentunya peduli dong di gereja. Peduli dong dengan gereja ini. Jangan hanya sekedar jadi penonton. Tapi juga peduli. Apa yang bisa kamu beri? Bagi pengajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau semua persoalan, penderitaan, pergumulan. Gak ada satupun di antara kita ini yang gak punya pergumulan Bapak Ibu. Gak ada satupun di antara kita ini yang gak punya salib. Jangan kau katakan itu kesalibmu hanya paling banyak itu Pak Pendeta. Karena itu sudah panggilanmu. Kita semua punya pergumulan Bapak Ibu. Gak ada yang kita pergumulan. Bahkan mungkin ada yang datang hari ini sebenarnya sedang membawa pergumulan yang paling berat dalam hidupnya. Tapi jangan karena pergumulan itu membuat kita jadi tidak lagi peduli. Dengan komunitas kita. Karena itu peduli itu sampai di mana? Ya di mana saja. Dan itu kita lakukan kenapa? Bukan karena saya. Bukan karena majelis. Bukan karena orang. Tapi lihat, karena Allah sudah mengajarkannya. Bukan karena saya Bapak Ibu. Tapi lihat, karena Tuhan sudah mengajarkannya. Jadi iman kita itu Bapak Ibu, saudara dan saudari. Iman kita bukan iman yang abstrak. Iman kita itu kalau film, itu sebenarnya sudah ditayangkan sampai tuntas. Tapi memang ada masih to be continue-nya memang ada satu lagi. Tapi film kita itu sudah satu sesi itu finish dan sempurna. Tuhan yang sudah peduli kepada kita. Ya kan, kita sudah tonton dan sudah divisualisasikan di Alkitab, di TV, di mana, di film. Tuhan yang peduli, itu kan Tuhan yang peduli. Nah kalau anak-anaknya tidak peduli. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Coba kita renungkan sekarang. Adakah Lazarus yang sebenarnya ada di depan pintumu? Mungkin saat ini masih ada Lazarus yang sebenarnya sedang berbaring di dekatmu. Dalam komunitasmu. Entah mungkin sekarang ini sebenarnya ada Lazarus yang sedang duduk di sebelahmu. Di bangkumu itu mungkin ada Lazarus. Tapi kita tidak peduli. Kita tidak peduli.
Komunitas Tuhan harus menjadi komunitas yang terus tetap peduli. Dan itu tidak perlu dan tidak ada dunia ini yang pasti adalah perubahan. Tetapi ada ternyata bagi saya sekarang saya menemukan ada satu yang tidak pernah berubah. Yaitu kepedulian yang harusnya tetap ada dalam diri kita. Bukan ketika dunia berubah, kita berubah juga menjadi egois. Ketika hidupmu naik levelmu, engkau jadi tidak peduli. Atau ketika engkau sedang pergumulan, engkau juga tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Satu kisah yang mungkin sangat luar biasa mengingatkan kami dan dramatis sekali Tuhan. Biarlah kisah itu benar-benar kami renung-renungkan. Dan bahkan juga kami temukan segala yang membuat kami juga boleh kembali dimurnikan dalam sudut pandang keimanan kami kepada Engkau. Bukan menjadi sebuah kebanggaan, keyakinan bahwa kami sudah diselamatkan, itu menjadi sesuatu yang harus kami keluar-keluarkan. Tapi ternyata di dalam keselamatan itu ada panggilan untuk kepedulian. Paling tidak melihat wajah-wajah yang ada di sekitar kami yang mungkin sedang penuh dengan pergumulan. Apakah kami menjadi orang kaya kah? Ataukah kami seperti Abraham yang merangkul dan memberi pemulihan dan penguatan? Tolong kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita kembali bersama-sama mengucapkan komitmen pemuritan kita dengan bersungguh-sungguh berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak untuk kebenaran firman yang sudah ditabur hari ini. Bapak Ibu terberkati. Amin. Mungkin hari-hari ini kita ada di zona bagaimana kita harus bertahan hidup gitu ya Bapak Ibu. Tapi hari ini ada satu kebenaran firman yang saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita boleh belajar lagi untuk kita peduli. Karena Allah kita terlebih dahulu memperdulikan kita. Kita akan bawa kebenaran firman ini, kiranya juga tidak hanya sampai di mimbar, tapi juga boleh kita hidupi. Kita mau doakan lewat doa-doa syafaat, kita angkat satu pujian bahwa Dia Allah Immanuel.
Terima kasih ya Allah, Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang mengajar kami juga Tuhan, untuk boleh selalu peduli Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh memiliki kepedulian yang tentunya disertai dengan tindakan nyata perbuatan kami. Kami tidak cukup hanya berkata-kata saja ya Tuhan, kasihan kepada orang yang lemah, tetapi ada tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang sudah dikasihani oleh Tuhan. Kasih itu boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga kami, tetangga kami, masyarakat, bahkan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau teruskan menaruhkan hati-Mu di hati kami, penuh dengan belas kasihan Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh selalu setia kepada Tuhan untuk melakukannya terus Tuhan, sampai kedatangan-Mu ya Bapa. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami. Kami ada di dunia ini Tuhan, semua karena kasih-Mu. Dan biarlah waktu-waktu yang ada Tuhan, yang masih Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan kami ada di dunia ini, karena kematian itu adalah pasti. Tapi sebelum kami dipanggil pulang oleh Tuhan, sebelum kami mengalami kematian, biarlah hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Elver yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi gembala yang baik di tengah-tengah jemaat GKMI Bandung Tuhan. Melalui kehidupan keluarga ini bersama Ibu Dita dan anak mereka Tuhan, kami boleh melihat ada Yesus yang hidup, ada Yesus yang luar biasa memakai mereka, mengurapi mereka Tuhan, menjadi contoh juga bagi kami ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati setiap apa yang Tuhan taruh di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani baik di ibadah 1 dan ibadah 2 nanti. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi mereka dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat juga Tuhan Kau berkati. Bahkan kuduskan mereka semua, kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh layak melayani Engkau ya Bapa. Karena tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk setiap jemaat yang boleh hadir Tuhan. Mungkin datang saat ini dengan berbagai macam pergumulan. Hanya Tuhan yang mampu melihat kedalaman hati kami semuanya. Biarlah saat ini yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmampuan kami, keterbatasan kami juga, satu hal kami boleh merasakan kasih Tuhan nyata sampai hari ini atas hidup kami. Tuhan masih memelihara kami, masih memberikan kami napas kehidupan. Biarlah kami mampu untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang sedang studi, baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, dimanapun anak-anak kami bersekolah ataupun kuliah, baik yang ada di kota Bandung maupun di luar kota Bandung. Tuhan juga yang memberkati anak-anak kami dan menjadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua juga ya Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh berhasil kelak, berhasil juga mengenal Engkau ya Tuhan, berhasil di dalam kehidupan menjadi orang yang berguna di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dengan segala persoalan yang ada saat ini di negara kami ini. Mampukan mereka, kuatkan mereka Tuhan, para pejabat ya Tuhan Yesus, untuk mereka juga boleh memikirkan hal-hal yang baik, yang tentunya berpihak kepada masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan kerusuhan lagi, menimbulkan kemarahan masyarakat ya Tuhan. Tapi biarlah setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga kami yang ada di Jawa Barat ini Tuhan. Biarlah keberadaan kami Tuhan, baik di tengah-tengah suku Sunda, boleh Tuhan Yesus menjadi berkat. Kami rindu suku Sunda juga dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Diberkati Bapak Gubernur kami, Wali Kota dan semuanya Tuhan, supaya mereka juga terus Tuhan berkarya untuk melakukan
perbaikan-perbaikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan mereka untuk melayani warga Jawa Barat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Tuhan setiap rencana-rencana gerejamu ke depan untuk perbaikan sekat ruang remaja. Kami bersyukur Tuhan mencukupkan biayanya dan tukang-tukang yang akan bekerja juga. Tuhan juga yang memberkati mereka. Berkati setiap komisi yang ada Tuhan. Mulai dari komisi sekolah minggu, remaja ya Tuhan Yesus, komisi perempuan, komisi bapak, komisi senior. Biar setiap komisi yang ada ini Tuhan boleh tetap menjalankan pelayanan Tuhan Yesus sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, masih banyak yang perlu kami doakan, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Dan doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, sebelum kita akan mempersembahkan persembahan kita, ada persembahan pujian dari trio belum bernama ini Bapak Ibu. Silahkan. Cek, satu cek. Cek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan kami memang coba mau membuat satu trio ya. Trio, tapi memang belum ada namanya. Karena itu trionya namanya trio belum bernama. Ya, trio harimau. Ya, jadi kami mau mempersembahkan satu pujian hari ini yang mau mengingatkan bahwa ya dalam semua kisah hidup kita ini akan banyak hal yang kita hadapi. Orang bisa datang silih berganti, bahkan pergumulan silih berganti datang. Tetapi sesungguhnya kita punya satu pribadi yang tidak pernah pergi meninggalkan kita, yaitu Yesus. Dan tak satu pun, itulah judul lagu yang akan kami naikkan pada pagi hari ini. Kalau bagus boleh ditepuk tangani, kalau nggak bagus juga boleh ditepuk tangani. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankan, Tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati,
Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kan tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk persembahan pujian yang sudah diberikan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan persembahkan korban syukur. Saya undang Bapak Ibu yang bertugas untuk boleh maju ke depan.
Tuhan, kami datang hari ini, kami mengucap syukur untuk setiap kepedulian Tuhan bagi masing-masing kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar memberi dengan ketulusan hati kami sebagai bentuk kepedulian kami akan gereja-Mu. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah sebanding dengan kasih-Mu, tapi biarlah ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah yang selalu mengasihi engkau, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
hendak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat mempraktekkan firman yang sudah kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati.